Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Adhari, NIM 12080217703 dari kelas 2A Agroteknologi, UIN Suska Riau. Mata kuliah Genetika. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau modifikasi genetika adalah manipulasi langsung suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan suatu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik sel. Rekayasa genetik adalah suatu bioteknologi yang bisa meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA, rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetik modern dengan menggunakan berbagai macam prosedur. Klasifikasi macam-macam jenis rekayasa genetik. Rekombinasi DNA. Berikut beberapa produk yang dihasilkan dari rekombinasi gen. Di antaranya yaitu pembuatan insulin, pembuatan vaksin hepatitis, fusi sel, transfer inti atau cloning. Proses dan teknik rekayasa genetika. Secara sederhana, tahap proses rekayasa genetika meliputi mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen yang diinginkan, membuat DNA atau AN salinan dari RNA, pemasangan cDNA pada cincin plasmi, penyisihan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Manfaat rekayasa genetika. 1. Bidang industri, 2. Bidang farmasi, 3. Bidang kedokteran, 4. Bidang pertanian, 5. Bidang peternakan. Dampak rekayasa genetika dapat kita lihat sebagai berikut. Kesimpulan, rekayasa genetika merupakan suatu teknik yang sangat dibutuhkan pada zamannya modern ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Adhari, NIM 12080217703 dari kelas 2A Agroteknologi, UIN Suska Riau. Pola pewaris pembuangan. Pembuangan merupakan salah satu proses biologi yang dialami tumbuhan. Menurut Rahayu et al. 2007, selama proses pembuangan dapat diketahui proses biologi waktu bunga mekar, lama bunga mekar, jumlah bunga mekar, dan perkembangan bunga dari calon kuncup sampai gugur. Fenotip adalah ilmu tentang periode fase-fase yang terjadi secara alami pada tumbuhan. Berlangsungnya fase-fase tersebut sangat dipengaruhi oleh penyinaran, suhu, dan kelembaban udara. Bahan dan metode. Jumlah benih sorghum F2 yang digunakan yaitu hasil persilangan 41.1 kali 2,24 strip 1 A1 sebanyak 463 biji. Hasil dari persilangan 41.1 kali 2.24 strip 3 A3 sebanyak
64 biji, dan hasil dari persilangan BSS kali 42.24 B1 sebanyak 519 biji. Pengolahan lahan dilakukan 2 minggu sebelum tanaman bersamaan dengan pengaplikasian pupuk kandang dosis 5 ton per hektar. Pengendalian gulma yaitu dengan pengaplikasian herbisida glifosat 486 pada saat pengolahan lahan. Pengendalian jamur dengan fungisida, dan apabila yang menyerang tanaman adalah virus, maka tanaman dicabut kemudian dibakar. Metode percobaan yang digunakan adalah tanpa rancangan karena benih masih bersegregasi. Kesimpulan: sebaran data fenotip untuk karakter umur berbunga dan umur pada genotip A1, A3, dan B1 tidak menyebar, normal atau diskontinu. Pola pewarisan karakter umur berbunga pada genotip A1, A3, dan B1 secara umum cenderung menyerupai pola segregasi nisbah Mendel 12 3 sama dengan 1 dominan epistasis dan 13 sama dengan 3 epistasis dominan resesif. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Adhari, NIM 120802170703 dari kelas 2A Agroteknologi UIN Suska Riau. Mata kuliah Genetika, Sumber Daya Genetika. Persoalan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetika tanaman di Indonesia. Jika dikaitkan dengan pengaturannya, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini kita belum memiliki sistem pengaturan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengesahan Cartagena Protocol on Biodiversity, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengesahan International Treaty on Plant Genetic Research for Food and Agriculture atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan Nagoya Protocol. Kerangka konseptual varietas tanaman. Konsep yang dipergunakan dalam varietas tanaman dalam penelitian ini sebagai berikut: perlindungan hukum terhadap pemuliaan atau breeder dan petani farmer, hak pemulihan atau hak PFT, breeder right, hak petani farmers right. Perlindungan varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas unggul. Pemuliaan tanaman yang selanjutnya disebut pemuliaan benih tanaman yang selanjutnya disebut benih. Istilah paten yang dipakai saat ini dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan hak oktroy yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah paten diserap dari bahasa Inggris yaitu patent di Prancis dan Belgia dengan pengertian yang sama. Paten dikenal dengan istilah brevet d'inventor. Dalam bahasa Latin, paten atau yang terbuka adalah lawan kata dari laten atau yang terselubung. Arti kata terbuka dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan. Paten, semua rahasia yang berkaitan dengan invensi harus diiurkan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual atau HKI yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG. Ketentuan dalam sistem paten yang terkait dengan pemanfaatan SDG adalah paten diberikan untuk setiap invensi baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi sepanjang
invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. TRIPS Pasal 27 Ayat 1 dan Undang-Undang Paten Nomor 14 2001 bahwa mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika merupakan subjek matter yang patentable. TRIPS. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Adhari, NIM 120802170703 dari kelas 2A Agroteknologi UIN Suskaryau, mata kuliah genetika. Plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati tidak dapat dilepaskan dari upaya pengelolaan dan pelestarian plasma nutfah selaku pembawa sifat keturunan spesial keanekaragaman hayati tersebut. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam setiap makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau ditarik untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Termasuk dalam kelompok ini adalah semua kultivar unggul masa kini atau masa lampau, kultivar primitif, jenisnya yang sudah dimanfaatkan tapi belum dibudidayakan, jenis liar kerabat, jenis budidaya, dan jenis budidaya. Keragaman plasma nutfah. Di Indonesia, tempat tumbuh plasma nutfah nabati sebagian besar merupakan hutan tropik, sehingga kaya akan suku dari tumbuh-tumbuhan yang khas seperti Dipterocarpaceae, Sapotaceae, Ebanaceae, Myristicaceae, Melecae, Zigiberaceae, Palmae, Moraceae, Rhizoporharaceae, Pandanaceae, dan lain-lain. Di daerah-daerah pegunungan terdapat suku-suku yang mirip suku yang ada pada belahan bumi utara seperti Fagaceae, Rosaceae, Lauraceae, Teaceae, dan lain-lain. Di kawasan Indonesia juga dapat tumbuh dengan subur jenis-jenis tumbuhan epifit, bambu dan benalu, rafflesia, cendana, picus, dan lain-lain. Macam plasma nutfah. Macam plasma nutfah selain berupa jenis tumbuhan liar, juga varietas primitif, varietas membawa sumber sifat yang khusus, varietas unggul yang sudah kuno, dan varietas unggul masa kini. Jenis liar atas dasar sejarah pembudidayaan dan penggunaan potensinya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu jenis-jenis yang memungkinkan, mempunyai nilai ekonomi tetapi sama sekali belum membudidayakan atau dipetik hasilnya, jenis-jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya tetapi belum tidak ada dibudidayakan, jenis-jenis yang tidak dipetik hasilnya akan tetapi setelah mengalami atau melalui hibridasi baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. Pemanfaatan plasma nutfah melalui bioteknologi. Kekayaan plasma nutfah yang terdapat di alam memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam industri pertanian. Oleh sebab itu, saat ini plasma nutfah harus banyak dikaji lebih dan dikoleksi dalam rangka meningkatkan produksi pertanian seperti tanaman padi dan penyediaan pangan.
Hal ini dilakukan karena plasma nutfah merupakan sumber gen yang berguna bagi perbaikan tanaman, seperti gen untuk ketahanan terhadap penyakit, serangan gulma, dan juga gen untuk ketahanan terhadap cengkaman lingkungan abiotik yang kurang menguntungkan seperti kekeringan. Selain dari itu, plasma nutfah juga merupakan sumber gen yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hasil tanaman seperti kandungan nutrisi yang baik. Usaha pelestarian konservasi in situ. Memanfaatkan plasma nutfah dengan in situ memungkinkan karakterisasi dan evaluasi tanaman serta memudahkan program persilangan melalui persendian bunga atau serbuk sari secara cepat. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ merupakan metode konservasi yang mengkonservasi spesies di luar distribusi alami dari populasi aslinya. Kesimpulan, aplikasi bioteknologi dalam industri pertanian memungkinkan pemanfaatan gen-gen dari plasma nutfah yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan melalui pemuliaan tanaman secara konvensional. Gen-gen dari tanaman yang tidak dapat dipindah silangkan telah disisipkan pada tanaman budidaya dan menjadi sumber ketahanan untuk berbagai hama dan penyakit serta cengkaman lingkungan seperti kekeringan dan salinitas. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.